Kita ketemu lagi seperti biasa di channel saya Empu Gelol. Salam dan selamat sejahtera. Semoga semua teman-teman dan saudaraku selalu sehat walafiat. Di konten ini saya akan coba menanggapi request dari saudaraku yang menanyakan bagaimana cara menyerpuh mandau yang bagus itu seperti apa. Itu memang untuk menyerpuh mandau ini bukan hal yang sembarangan, dan biasanya ini tidak bisa dilakukan dengan cara coba-coba. Kalau kita tidak berpengalaman atau belum mempunyai pengalaman masalah nyerpuh mandau, sebaiknya kita bertanya kepada ahlinya atau bertanya kepada si pembuat mandau yang sudah terbiasa. Seperti itu. Kebetulan di belakang lagi pengecatan kepala naga untuk ujung atap. Kita sekalian cerita masalah serpuh mandau. Jadi ini sebaiknya teman-teman atau saudaraku belajar dulu. Jangan coba sembarang menyerpuh kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni di dalam menyerpuh mandau. Karena menyerpuh mandau ini kalau terlalu tua bisa besinya patah, kalau terlalu muda besinya, bilah mandaunya tidak bisa memakan ke benda apapun seperti itu. Jadi memang harus kita sudah menguasai masalah penyerpuhan mandau yang ada ini. Jadi seperti apakah orang yang menyerpuh mandau? Biasanya kalau orang yang menyerpuh mandau dipastikan setelah dia menempa membuat bilah mandau itu dia lakukan menempa itu pada pagi hari atau siang hari, dan tidak menempa bilah mandau di malam hari. Itu. Kenapa demikian? Karena malam hari dari sudut sisi pandang juga kurang bagus walau lampunya terang, dan memang di dalam aturan pembuatan bilah mandau ini dari dulu memang nggak pernah dilakukan malam hari, jadi tetap dilakukan siang. Jadi setelah menempa bilah mandau ini, kalau seumpamanya sudah jadi, maka si penempa akan melakukan penyerpuhan mandau tadi. Untuk apa serpuh yang ada itu? Supaya bilah mandau ini di bagian sisi yang akan dipakai itu bisa memakan ke kayu dan benda-benda lainnya. Nah, seperti itu. Jadi penyerpuhan ini tidak boleh dilakukan ketika hari hujan karena keadaan dingin. Penyerpuhan juga tidak boleh dilakukan pada pagi hari atau dalam keadaan mendung. Biasanya penyerpuhan mandau ini dilakukan pada siang hari atau matahari yang terik, karena diyakini dan dipercaya kalau terik matahari, harinya cerah, hasil serpuhan dari mandau ini akan terasa cukup bagus sekali, seperti itu. Setelah si penempa bilah mandau ini menyerpuh bilah tadi, kan posisi itu masih agak panas. Dia periksa dengan kikirnya. Kemudian setelah diperiksa dengan kikirnya, maka mati lampu ini. Lampu belakang mati, kayak ada penunggu. Jadi setelah selesai diserpuh, maka bilah mandau ini akan dicoba kepada besi lainnya agar tahu kalau serpuhannya ini pas dan bagus. Biasanya bilah mandau itu diiris ke besi lain. Apabila dilihat itu bilah mandau ini sudah makan,
berbekas ke besi yang tidak diserpuh, maka sudah dianggap cukup. Seperti ini contohnya teman-teman, biar bisa melihat. Ini anggaplah mandau sudah diserpuh seperti ini. Maka ini belakang parang, maka dia akan mencoba seperti ini. Teman-teman lihat, ini dicoba dulu. Nah maka berbekas seperti ini. Aku nggak kelihatan ini. Nah ini kan ada bekasnya, nah dimakan. Nah ini bekasnya nih, teman-teman bisa lihat tuh. Nah maka serpuhan ini sudah dianggap cukup pas dan matanya tidak rusak seperti ini. Nah ya kan, masih kelihatan bagus. Nah itu sudah dianggap pas oleh si penempa bilah mandau. Nah jadi setiap bilah keluaran dari penempa tukang mandau itu dipastikan sudah cukup. Nah jadi di konten sebelumnya saya Pugulol berbicara kenapa bilah tempilan ini bila sudah jadi itu kita tidak pernah mengetesnya untuk memotong paku. Kenapa demikian? Ini adalah satu jawaban. Karena di Pandai Besi, tukang pembuat bilah mandau ini, dia sudah mengetes duluan sebelum bilah mandau ini sampai ke kita. Besi lain itu dirautnya. Itu kadang itu sampai melingkar kayak rautan nano itu, rautan kayu. Ketika kita meraut kayu itu kan melilit seperti itu. Berarti sudah cukup, nggak perlu kita mengetes sampai potong paku. Dan ini tradisi kami seperti itu. Mohon maaf seperti biasa tidak menyangkut yang lain. Jangan sampai saudaraku, kawan-kawan salah memahami. Kalau masalah yang lain jangan sampai seperti itu. Tetap saya menyampaikan sesuai tradisi yang dilakukan oleh penempa pada suku kami seperti itu, untuk pembuatan bilah tempilan atau mandau kerja serta parang lainnya seperti itu. Dan teman-teman semua, saya rasa hanya itu dapat saya sampaikan masalah proses penyerpuhan bilah tempilan, biar teman-teman bisa memahaminya. Dan tetap saya berpesan belajar kepada ahlinya. Itu meski empu berbicara begini-begini, saya mungkin saja ini adalah gambaran garis besarnya. Lebih tepat teman-teman atau saudaraku belajar langsung ke tukang pandai besinya seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Seperti biasa mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan semoga ini menjadi suatu hal yang manfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Salam budaya dan tabe buat kita semua. Amin.